Islam mengajarkan bahwa Tuhan tidak akan bisa memaafkan seseorang kecuali ia telah mendapat maaf dari orang yang ia rugikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia, dan terima kasih sudah klik video ini. Teman-teman, tahu nggak kamu, ada satu ilmu yang sangat sulit untuk dikuasai. Meskipun terdengar sepele, tapi ilmu yang satu ini adalah ilmu yang nggak mudah untuk dipraktekkan, sumpah demi apapun. Ilmu itu adalah ilmu ikhlas. Dan kasus kali ini adalah kasus yang cukup mengharukan yang berkaitan dengan ilmu ikhlas. Karena seorang ayah yang berbesar hati memaafkan pembunuh anaknya. Gak usah lama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. Kejadian ini terjadi di Amerika Serikat. Seorang pria paruh baya bernama Abdul Munin Sombat Jitmaut yang kala itu berusia 66 tahun. Sombat ini lahir dan dibesarkan di tengah keluarga petani di Thailand Tengah. Kemudian ia melanjutkan studinya di Universitas Missouri, dan dari situlah ia bertemu dengan calon istrinya yang bernama Linda Kolokonis. Singkat cerita, mereka berdua menikah, dan setelah menikah, Sombat ini dikaruniai 6 orang anak, dan mereka itu tinggal di Lexington. Ia juga sempat bekerja sebagai kepala sekolah selama bertahun-tahun di beberapa madrasah atau sekolah Islam di Amerika Serikat, termasuk Lexington Universal Academy dan Al-Salam Day School. Namun kabarnya Ustadz Sombat ini telah pensiun ya. Dan salah satu anaknya yang bernama Salahuddin Jitmaut yang kala itu berusia 22 tahun. Sehari-harinya ia bekerja sebagai pengantar pizza. Pada April 2015 malam hari, Salahuddin yang kala itu sedang bekerja ini akan bersiap pulang. Namun ternyata ada pengantaran tugas nih ya, pengantaran pizza, dan seharusnya yang mengantar ini adalah rekannya si Salahuddin yang merupakan seorang wanita. Salahuddin yang bersiap pulang pun mengetahui hal itu, dan ia dengan sukarela mengganti untuk mengantar pizza tersebut. Karena dikabarkan kalau wanita ini takut untuk mengantarkan pizza di malam itu. Dan singkat cerita, Salahuddin mengantarkan pizza terakhir ke kompleks apartemen Lexington, Kentucky. Seperti biasa, Salahuddin ini pergi ke tempat customernya nih ya. Dan di tengah perjalanan ternyata Salahuddin ini dirampok. Selain dirampok, Salahuddin juga ternyata ditikam dan dirinya dibiarkan terkapar. Bahkan perampok ini sempat memakan pizza yang dibawa oleh Salahuddin ini saat dirinya itu lagi terkapar. Dan saat itu menurut saksi ya, Salahuddin bahkan sempat mengangkat jari telunjuk dan berucap bahasa Arab yang diketahui itu adalah bacaan syahadat. Dan Salahuddin seketika akhirnya meninggal dunia. Setelah itu perampok ini meninggalkan Salahuddin gitu aja. Sedangkan di sisi lain, Sombat yang sedang berada di dalam rumah ini mendapatkan telepon dari pihak kepolisian bahwa anaknya Salahuddin ini telah dirampok dan meninggal dunia akibat ditikam. Sombat yang menerima kabar tersebut hanya terdiam. Dia duduk terdiam terus menangis. Karena belum lama ini istrinya ternyata meninggal dunia, dan sekarang anaknya juga harus menyusul istrinya yang sudah lebih dulu meninggal dunia. Meskipun berduka karena putranya ini telah meninggal, ya, apalagi meninggalnya karena dibunuh. Namun Ustadz Sombat ini diketahui tetap tenang. Dan singkat cerita, polisi pun berhasil menangkap pelakunya. Pelakunya ini bernama Trey Alexander Elford, berusia 31 tahun. Trey ini mengaku telah merencanakan perampokan dan juga penyerangan. Ia juga mengaku telah memesan pizza untuk melancarkan perampokan yang ia rencanakan. Dan dalam persidangan kematian anaknya, Sombat juga hadir. Ketika Sombat berbicara kepada Trey, ruang sidang mendadak sunyi dan tegang gitu, sepi, sunyi. Dan di sini kalian akan speechless ya. Karena Ustadz Sombat mengatakan bahwa ia telah memaafkan Trey. Islam mengajarkan bahwa Tuhan tidak akan bisa memaafkan seseorang kecuali ia telah mendapat maaf dari orang yang ia rugikan. Anakku, keponakanku, aku memaafkanmu. Mewakili Salahuddin dan ibunya. Keponakanku tersayang, Trey, aku tak menyalahkanmu atas kesalahan yang telah kamu lakukan. Aku tak marah karena kamu telah menyakiti anakku. Aku marah kepada iblis. Aku menyalahkan iblis
yang menuntunmu ke arah yang salah sehingga kamu melakukan kejahatan itu. Aku merasa sedih atas orang tuamu. Mereka membesarkanmu dan menginginkanmu untuk berhasil. Kesuksesanmu adalah kesuksesan mereka. Bahagiamu adalah bahagia mereka. Dan sekarang mereka harus menangis atas kejahatan yang telah kamu lakukan. Saya tidak menyalahkan kamu. Saya tidak marah kepada kamu. Saya memaafkan kamu. Apapun yang terjadi pada kamu ini berasal dari Allah. Jika anak saya ada di ruangan saat ini, maka anak saya juga akan memaafkan kamu. Dan apa yang disampaikan Sombat ini membuat Trey yang duduk di sebelah pengacaranya menangis. Sombat lalu memberikan tisu. Ustadz Sombat ini memberikan tisu kepada pembunuh anaknya. Seisi ruang sidang dicekam haru karena nyaris semua orang meneteskan air mata mendengar ketulusan Sombat yang memaafkan pembunuh anaknya. Hakim bahkan memutuskan untuk men-skor sidang karena suasana yang sudah sangat emosional. Dan setelah selesai menyampaikan isi hatinya, Sombat lalu turun dari kursinya. Ia berjalan menghampiri Trey yang langsung berdiri menyambutnya juga. Ustadz Sombat dan juga Trey berpelukan dan menangis. Keluarga dari Trey juga ikut menghampiri dan memeluk Ustadz Sombat. Trey dan ibunya ini meminta maaf kepada Ustadz Sombat ya. Trey juga mengatakan terima kasih karena telah memaafkannya. Terima kasih telah memaafkan aku. Aku sangat menghormatimu karena hanya orang yang kuatlah yang bisa bangkit meskipun telah disakiti dan mengatakan hal yang baru saja kamu sampaikan. Aku tak bisa membayangkan betapa sakitnya luka itu. Dan menurut keterangan Ustadz Sombat, ibu dari Trey yaitu Kyle Cuthbert ini berterima kasih kepadanya karena telah menenangkan keluarganya dan sangat tersentuh dengan kebaikan Ustadz Sombat. Ia pun memberikan alamat emailnya dan mengatakan bahwa ia ingin belajar lebih banyak tentang Islam. Dan dikutip ya dari Washington Post pada hari Sabtu 11 November 2017, Sombat pun menyebutkan bahwa memaafkan adalah sedekah terbesar dalam Islam. Memaafkan adalah hadiah dan sedekah dalam Islam. Aku harus memasrahkan diriku untuk memaafkan seseorang yang telah bersalah kepada keluargaku. Ini merinding gak lu? Gue kayak pengen nangis gitu ya Allah. Merinding sumpah. Denger apa ya? Kadang tuh kita dihianatin sama orang, dijahatin sama orang gitu ya. Itu aja udah rasanya sakit dan pengen balas gitu. Tapi ini bayangin aja gitu ya, anak lu dibunuh sama orang. Kita yang ngedengernya aja kayak sumpah aku merinding banget tuh. Aduh mati aku pakai baju pendek. Kita aja yang denger ini ya, orang apa dibunuh gitu. Kayaknya rasanya pengen mengumpat, pengen ngegerutu gitu kan. Tapi dia bener-bener maafin gitu dan bisa berbesar hati. Udah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.